itu kan sudah dijelaskan panjang lebar tentang fungsi atau tugas manajemen risiko. Manajemen risiko di Komida kan baru nih Pak. Ya. Ini tahun kedua. Betul. Tapi saya mau tanya, seberapa membutuhkan sih Komida seberapa membutuhkannya Komida apa ya? Gimana bahasanya? Seberapa besar Komida membutuhkan tim manajemen risiko? Oke, baik Pak Sehan. Ketika kita berbicara risiko, apalagi lingkup perusahaan ya. Tapi saya mau tanya dulu ke Pak Sehan, ketika Pak Sehan mau berkendara, ada potensi risiko nggak? Banyak. Iya. Nah, ketika kita berbicara untuk kegiatan individu saja, kemudian memiliki banyak risiko, apalagi seperti perusahaan besar Komida, tentu saja hal ini sangat-sangat membutuhkan. Cuman yang jadi pertanyaan adalah bagaimana fungsi dan peranan dari manajemen risiko itu sendiri. Ketika berbicara penting, sangat penting. Apalagi kita berkaitan dengan masyarakat banyak, pihak ketiga, bahkan mungkin pihak investor. Ketika kita tidak stakeholder ya, ketika kita tidak memiliki manajemen risiko yang baik, bahkan salah satu ekonom Amerika Serikat yang bernama Gary Cohn, kalau nggak salah dia Dewan Ekonomi Nasional, Direktur Dewan Ekonomi Nasional ketiga Amerika Serikat mengatakan bahwa apapun usaha Anda ketika tidak menerapkan sistem manajemen risiko, itu adalah bisnis yang berisiko dan berbahaya. Gitu. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi untuk individu saja itu membutuhkan. Betul. Apalagi perusahaan yang besar. Betul. Seperti kita misalkan ya, karena kita berhubungan dengan masyarakat luas, pihak ketiga, stakeholder dan lain-lain gitu ya. Nah, Pak Manap, itu kan bagaimana cara memanage risiko dengan baik? Ya. Bagaimana langkah itu biar bisa terwujud? Oke, di Komida ya. Betul. Jadi sebetulnya bagaimana sih pelaksanaan dari risk management itu bisa terlaksana dengan baik? Sebetulnya salah satunya kita harus memiliki yang namanya kebijakan manajemen risiko perusahaan. Dan Komida saat ini sudah memiliki, hanya saja belum diterbitkan, dan ini hanya perlu dirilis saja. Dan salah satunya adalah tadi, langkah awalnya harus masing-masing posisi, masing-masing komponen harus memiliki yang namanya proses identifikasi. Diidentifikasi dulu resikonya apa. Kemudian ketika sudah diidentifikasi, baru kemudian kita ada yang namanya evaluasi risiko. Kemudian ketika sudah dievaluasi, ada monitoring risiko. Dan yang paling penting adalah adanya yang namanya risk training. Risk training ini adalah secara penjelasan mungkin lebih kepada setiap karyawan yang ada di Komida itu wajib memahami dan melaksanakan dengan baik aspek manajemen risiko. Gitu Pak Sehan. Jadi itu langkah yang baik, bagaimana cara kita meminimalisir risiko. Ya. Mulai yang paling penting adalah identifikasi dulu semua risikonya apa dari semua posisi. Betul. Jadi setelah udah mengidentifikasi, baru ada evaluasi risikonya seperti apa, apakah memang dengan mitigasinya bisa diminimalisir atau bahkan mungkin cenderung meningkatkan risikonya itu sendiri. Gitu. Nah Pak Manap, sebelum kita lanjut, apakah masih ada yang ingin disampaikan oleh Pak Manap selaku manajer divisi, salah satu divisi baru di Komida? Karena mungkin sebagian
yang menyaksikan belum tahu nih ada tim manajemen risiko di Komida. Ya, pesan saya sih nggak banyak ya, artinya dengan adanya penjelasan seperti ini, walaupun memang penjelasannya mungkin kurang maksimal, saya sih berharap bahwa ini menjadi bagian dari proses meminimalisir risiko kan gitu. Dengan beberapa penjelasan tadi, mudah-mudahan sih teman-teman khususnya di Komida bisa sedikit menambah wawasannya terkait dengan risiko itu sendiri, sehingga tidak muncul lagi pertanyaan manajemen risiko itu buat apa, bagaimana, dan seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Tapi untuk pesan untuk langkah dalam menghadapi masalah, mungkin Pak Manap bisa memberi sedikit saran. Ya, ketika kita memang menemukan masalah, sebetulnya ketika kita berbicara ini yang reaktif ya. Ya, karena yang belum diidentifikasi sebelumnya, misalkan betul. Menemukan masalah yang baru di lapangan. Ya, ketika kita menemukan masalah sih sebetulnya setiap saran ataupun solusi yang ditawarkan itu belum tentu menjadi bagian dari solusi, karena beberapa permasalahan yang muncul mungkin juga solusinya lebih dipahami oleh teman-teman kan gitu. Nah, cuman saran saya bahwa kenali dulu masalahnya kan gitu. Kemudian apa penyebabnya? Kemudian baru kita lakukan proses penyelesaian ketika sumber dan juga masalahnya berasal dari mana. Ya, jadi kenali dulu masalahnya. Betul. Baru kita menentukan langkah apa yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Penyebabnya apa kan? Penyebabnya gitu. juga penyebabnya harus apa? Dulu. Ya. Oke. Ada lagi Pak Manap? Sepertinya cukup. Cukup. Terima kasih Pak Manap untuk sedikit penjelasan tentang manajemen risiko yang sekaligus adalah salah satu divisi atau tim yang baru yang ada di Komida. Sebetulnya memang prakteknya kita semua udah melaksanakan setiap hari dari dulu. Cuman kenapa harus ada manajemen risiko ini biar terkoordinir dengan baik. Ya. Buat saya justru semakin menambah referensi pengetahuan, referensi pengalaman, bahkan mungkin referensi untuk proses implementasi dari proses pekerjaan kita.